Ya udah, Ken, gue sayang sama lu. Semoga lu bisa hidup bahagia bersama calon istri baru. Nah, itu dia. Senyores, Johnny my friend. Sekarang gue bilangnya bukan Johnny, Jomek ya. Oke, John. Oke. Kita balik lagi nge-review mobil bersama adanya Ken ini. Hari ini kita nge-review yang lebih unik nih, Kak. Apa, Jo? Jadi kita nge-review LCGC yang masih baru ya. Jadi ini mobil apa, Jo? Agya GR Sport 2022. 2022 ya? Iya. Terbilang cukup baru ya. Lu bingung nggak, Jo? Kenapa nih orang sampai jual mobil ini, Jo? Lumayan sih, John. Soalnya kalau mobil kayak gini harusnya sih dipakai terus-terusan juga nggak takut kenapa-napa ya. Betul. Ini kayak kita pas review yang pembukaan ini POV-nya nih kayak kemarin waktu gua nge-review sama si Pak Abi. Iya, Pak Abi. Iya, jadi memang tren di Jakarta ini mobil LCGC yang ukuran kecil seperti Agya Brio itu tapi jarang ya dipakai buat ojek online. Soalnya ya? kan kita tahu juga kan kalau Honda kan kaki-kaki. Betul. Karena memang kalau lu pengen mobil yang simple, mobil yang gampang dirawatnya, memang enaknya beli tuh Toyota gitu. Tapi balik lagi ya, preference orang beda-beda seleranya. Ada yang demen Honda, ada yang demen sama Toyota, ya kan? Kalau kayak bokap lu lebih demen apa, Jo? Kayaknya sih bokap nggak pernah sih kalau mobil-mobil begini ya. Nyokap lebih demen Honda ya? Nyokap lebih demen Honda. Makanya dia ada Elysion ya? Elysion. Karena kan kalau dia Honda mungkin kenyamanannya sih, John. Iya, betul. Memang Honda nggak bisa dipungkiri walaupun dia kurang di road noise, tapi tetap Honda masih jadi juara untuk di beberapa segmen pasar. Oke, balik lagi. Jadi Agya ini sudah keluar di Indonesia tuh udah hampir 10 tahun. Sudah 10 tahun kayaknya ya, hampir 10 tahun, hampir lah. Iya, di 2014 tuh pertama kali Agya keluar itu menjadi salah satu market baru di dunia mobil. Apalagi di tahun 2014 ke atas tuh kan rumah-rumah tuh mulai makin kecil ya. Ya, jadi makanya mobil-mobil kecil gini tuh banyak dicari orang. Tapi lu lihat, lu naik Agya gini, lu di belakang masih enak nggak? Masih lega. Untuk ya? ukuran gue tinggi 180 ya. Diameter ke kepala masih pas, kaki juga masih lega, John. Masih cukup enak ya? Masih cukup enak lah. Jadi kalau teman-teman nyari mobil kecil buat pakai hari-hari, kayak misalkan lo cuman buat datang ke kantor, terus mungkin buat sekalian antar anak sekolah atau jalan-jalan ke mall-mall, kayaknya tuh mobil ini enak, ringkes gitu ya. Ringkes. Satu, lu nyari parkir gampang. Kedua, apa lagi? Tapi yang pertama sih menurut gue ya durability-nya, John. Betul. Karena kayak dari yang lu review dari Pak Abi itu sih menurut gue udah cukup sangat amat membantu dari segala bidang ya. Sangat menjawab ya? Iya, sangat menjawab. Resale value-nya aman. Spare part-nya murah. Servis nggak nyampe sejuta, udah beres. Ya kan? Jadi lo pakai ini mobil kemana-mana juga enak. Terus walaupun dia punya Matic belum model zigzag, masih model konvensional begini, tapi perpindahan giginya juga masih cukup terbilang halus ya. Halus. Dan dia lihat harga juga sih, John. Kalau lu dapat harga sekitar segitu, apa aja mobil perbandingannya ya? Brio paling ya, Honda Brio ya. Kalau sekarang tahun di tahun berapa? Di tahun 2022 ini kan mobil Agya yang tipe GR ini kan harganya kalau gua nggak salah ingat 181 juta. Iya. Memang kalau lu bandingin sama yang model baru nih, tampilannya lebih keren ya. Iya. LCD-nya itu udah mulai floating, terus dia punya tombol setirnya juga sudah cukup banyak. Lalu dia punya pengaturan AC-nya lebih kompleks, tapi
balik lagi, ada orang yang senang model baru, ada orang yang senang model lama, dan juga balik ke budget. Jadi ya. kalau misalkan lo beli yang ini kan masih di masih di bawah 200. Betul, masih di 100 jutaan tengah-tengah Ya, deh. Lo tengah-tengah. beli mobil ini, orang baru pakai setahun, pajak juga masih panjang, bulan 5 masih enak. Terus juga driving positionnya juga cukup enak sih. Lu ntar mesti cobain deh. Boleh, Terus boleh. juga tipe yang GR ini udah lengkap, udah ada start stop engine yang memang cuman sayangnya dia punya tombol AC-nya nih, lihat deh. Dia tuh nggak ada buat ininya, Jo. Kaki. Oh, betul. tapi Jadi, dia udah dual zone loh. belum. Ini bukan Udah dual zone. Ini untuk temperaturnya. Cuman dia temperaturnya itu bukan berbentuk digital angka, tapi dia Oh. berbentuk kayak gini nih. Kayak expander baru kemarin gue nyewa di Bali juga modelnya begini nih. Oh, jadi sebelah kiri untuk temperatur, sebelah kanan untuk Sebelah kiri ya, kipas. kipasnya, gede kecilnya. Gue kira udah dual zone. Belum, tapi dia punya head unit sudah model gede, lalu interiornya juga sudah full black, lalu dia punya jok yang GR Sport ini motifnya tuh bagus. Dia jadi motif bludru dicampur dengan jahitan-jahitan merah gini, John. Oh, dia beda ya sama yang nggak GR ya? Beda. Jadi kalau yang GR body kita juga beda di depan. Kita coba lihat yuk ke depan yuk. Oke, kita turun dulu. Anjir. Ini turun dari mobil ini kayaknya rasanya tuh Di Dubai ya? bukan pendek, John. Oh, gue kira panas Dubai ya. lagi lu. Enggak lah. Ini udah mulai ngehalu lu ya. Oke, lalu dia punya tinggi mobil nih. Kalau di gua 162 nih seleher ya. Seleher. Iya, tapi gini, Jo, lu lebih suka yang tampilan G apa GR? Kalau gue bilang sih lebih suka GR ya tetap ya. Karena dia modelnya lebih beda dari sebelumnya kan, mulai dari body kit. Betul, dia punya lampu udah ada tambahan lagi. Lampu udah tambahan. Ya, Cuman menurut gua kalau lampunya sih gua agak kurang ya, John. lu lebih suka lampu yang model lama? Iya, model Lebih lama simple yang ya? polos-polos simpel. Iya, kalau gua pribadi lebih suka tipe G yang simple, nggak ada body kit. Tapi balik lagi, rata-rata orang yang beli mobil Agya ini kan mobil pertama mereka. Iya. Mereka itu pasti pingin yang tipenya lebih lengkap, lebih kelihatannya tuh mentereng, Iya, kan? mentereng. Iya, jadi kalau misalkan beli pasti tipe GR. Kalau nggak kan orang pasti ditanya-tanya, kok tayang nggak beli yang gitu? Iya, beda dikit ya, segala macem. Namanya tetangga biasa kan kalau lu beli Beda mobil. harga berapa sih, John? Kalau yang gua GR nggak dan yang salah biasa? 160 juta itu yang tipe biasa, tipe G, yang GR itu 181. Bisa nggak kalau dari tipe biasa kita upgrade sendiri ke tipe GR? Bisa, semuanya bisa. Tapi kan sebenarnya ketika lo upgrade sesuatu itu kan sama yang bawaan pabrik pasti beda. Beda. Ya, jadi itulah kadang-kadang makanya yang kayak gue bilang Innova tipe G sama tipe V itu beda. Lu berasa gak? Tipe G sama tipe Contoh V? deh, lu kan punya 2 Innova sekarang, G sama Q. Bangkunya beda gak? Beda. Hah? Captain Beda kan? seat belakang, Bukan, bahan joknya juga beda. ban joknya, Busanya tuh lebih empuk yang tipe tipe Q. Q. Iya, dia punya ada bucket seat lagi. Tapi kalau yang ini mungkin gue juga kurang tahu ya bedanya ya. Ini juga udah ada penutupnya ya, enak ya? Iya, jadi kalau lo bawa barang Nggak kelihatan. nggak kelihatan dari luar, misalkan lo bawa laptop atau apa masih aman. Terus terbilang bagasinya cukup kecil. Kayaknya masih gedean Brio ya. Brio. Tuh, dia punya ini juga masih lengkap, masih kayak baru John, mobilnya John masih jalan Kilometer 7.000. 7.000. Menurut gue sih nggak ada dosa kalau kilometer 7.000 ya. Tergantung. Kalau 7.000-nya udah bekas jadi atlet berenang, bagaimana lo? Iya sih. Karena mobil-mobil LCGC teman-teman, kayak misalkan Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Xenia udah nggak LCGC. Udah nggak LCGC ya? Udah nggak LCGC, Agya gini-gini. Kalau kerendam banjir, itu orang gampang buat bersihinnya lagi dan lain-lain. Orang nggak ketahuan, John. Cuman memang yang nggak bisa dipungkiri itu bau. Biasanya kan rada bau. Berarti tips-tips dari lu apa aja nih? Selain bau, misalnya orang mau beli mobil, tipe-tipe kayak gini kan lu bilang gampang bersihinnya. Yang paling kelihatan dari susah ngomong. Jadi gini, banjir itu kan ada kelas-kelasnya. Banjir kelas C itu mungkin masuk ke bagian bawah karpet. Banjir kelas B sampai ke kursi tengah. Banjir kelas A itu udah sampai ke leher. Jadi banjir itu udah sampai ke dashboard tuh. Nah, itu biasanya udah kompleks, sampai head unit harus ganti, setir, speedometer ganti semua. Karena biasanya karat semuanya. Nah, cuman biasanya kalau Toyota itu paling gampang ketika lo bersihin ganti, orang nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu ya. Iya gitu. Nah, di bagian depannya juga udah mulai berbeda dibandingkan yang versi generasi sebelumnya, walaupun kode bodinya tuh masih sama. Jadi dia udah ada reflektor lampunya, proyektor. Iya, coba nyalain Jo. Udah LED belum dia? Setahu gue sih belum nih, masih kuning, halogen. Coba kita nyalain dulu. Oh, masih kuning. Jadi kalian bisa upgrade lagi ntar di Euros Custom kalau beli mobil ini. Fog lampnya? Cuman tegukan-tegukannya itu loh nih mobil ya kaku ya?
Iya, itu ya. Menurut gua Jadi, kaku. jadi menurut gue GR Sport itu agak sedikit dipaksakan, tapi Iya. balik lagi. Lu punya duit 100 jutaan, lu pengen mobil baru, resale value-nya aman dan lain-lain, lu beli ini udah nggak. Terus ini kalau gue bilang bandingin sama Brio, gue lebih suka ini lebih tinggi sedikit. Ground clearance lebih tinggi Iya, lebih tinggi dikit dibandingkan daripada Brio. Oh iya, apalagi kalau misalkan maaf ya, maksudnya yang rumah-rumahnya yang agak kecil kan pasti jalanannya Naik turun ya. Iya. Polisi tidur di Indonesia kan kadang-kadang nggak masuk ke akal, nggak Iya, manusiawi. udah tidur buncit lagi kan, polisi tidurnya bingung lo kalau mau jalan ya kan. Full consumption-nya lo ingat gak kira-kira berapa tadi lo baca? 1:15, 16, John. Gila ya? Irit banget. Irit banget. Udah gitu mobil ini masih bisa pakai Pertalite, cuman nggak disarankan karena Nggak di belakang disarankan, ada ya. stikernya RON 92. Tapi tetap masih bisa kan kita. Harusnya masih bisa. Kalau Normal, nggak, normal semua ya. ojek online bagaimana lu pakainya? Nggak mungkin Iya. ya pakai pertama. Yang kilometernya sehari udah. Kita buka dulu mesinnya. Nih, yang masih agak kelihatan mobil murah tuh ininya nih. Dia punya Pegangannya, bukan itunya. Iya. Jadi bukan yang model tarik gini. Kalau Brio kan udah Udah tarik. Iya, ya. terus dia punya lubang kuncinya masih modelnya kayak model mobil zaman dulu. Oke. Tarikan kap mesinnya juga lucu ya, model kayak cuk gitu ya. 3 silinder. 3 silinder ya? 3 silinder harusnya. Tuh. Tapi udah ada peredam kap mesinnya, John. Udah lengkap, terus dia punya ruang mesin padat ya. Cuman dia udah dual VVT-i, jadi dia punya bensin cukup irit dan tenaganya juga cukup mumpuni. Lalu di tipe GR ini juga sudah dilengkapi dengan ABS. Oh, ABS. Iya, pengeremannya jadi lebih aman. Lu tahu nggak ABS kira-kira apa? Auto brake system kan? Auto locking brake Oh, system. iya. Jadi kalau misalkan lo ngerem mendadak, Dia bisa ngegrip, Iya. ngegrip ke jalan, lebih manuvernya lebih ini. Tapi kalau lo pribadi, lo lebih baik beli ginian baru yang tahun 2022 atau lo beli Yaris yang agak tahun tua. Karena kan kalau kita apple to apple, Yaris 2015 atau 14 beda 7 tahun, dapetnya Yaris atau lo beli ini. Kalau tergantung kebutuhan sih John. Kalau lu tiap hari pakai yang berangkat kerja, gue sih lebih pilih ini karena pertama kan Yaris lebih boros. Ya Nggak kan? juga lah Yaris. Tapi ya tetap Yaris sih. tetap lah ini lebih irit lah menurut gua. Nah, Terus kalau dari dia pajak lebih murah. Pajak lebih murah, ya kan. Kalau misalnya rusak atau apa lebih awet lah. Spare partnya lebih inilah. Lebih bandel lah ya mobil ini ya. Buat teman-teman semua yang pengen mobil ini, ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Either lo ambil Brio atau ambil ini untuk pilihan LCGC Ya. di sekarang ya. Di sekarang. Daripada lo beli Wuling REV, mahal John, 300 Mahal. juta ya kan. Terus lu kan juga belum tahu ke depannya tuh 5 tahun gimana dia pakainya Ya, setelah itu. kalau ini kan mereknya Toyota walaupun lambang depannya bukan. Ini lambang apa nih John kira-kira? Lo tahu gak apa? Apa? Nggak tahu. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Ini lambang burung John. Jadi kalau kayak Brio kan Satya kan beda logonya Hondanya tuh. Ya. Ini Satya. kalau LCGC LCGC pasti semua burung ya. Iya. Kebanyakan orang diganti lambang Toyota dong. diganti balik ke Diganti Toyota. balik kan? Iya, biar lebih keren gitu kan. Ya, nyobain yuk. Parah nih John nih, lambangnya diledekin. Ya, di sini stripingnya juga keren, ada GR-nya nih John. Walaupun dia belum ada tulisan GR di headrestnya kayak yang model baru. Ya. Secara keseluruhan sebenarnya sama yang model generasi sebelumnya sama ya. Sama ya. Cuma beda interface dia punya ininya aja. Tapi kalau dari Matic dan lain-lain Sama keyless kayaknya keyless nggak sih John? yang lama belum. Yang lama belum Iya, kan? yang GR ini yang udah. Menurut Yang gue sih CRD keyless udah kayaknya. lumayan ngebantu loh John. Kalau buat gue yang orangnya lupaan ya, gue jadi bisa taruh selalu di kantong. Enggak dong, kan ini belum keyless. Bukannya masih dari sini. Oh, Cuman start stop engine iya, aja. start stop engine Iya. kan. Ya cuman maksudnya lu nggak perlu. Nggak perlu masukin kunci, Iya. cabut kunci lagi. Kalau dari lu nih John, biar temen-temen di rumah tahu, kalau lu punya mobil ini, modif apa sih yang paling cocok? Yang pasti gue Menurut Joni pasti ganti pasti pelek. ganti pelek. Ukuran? Ukurannya 15, pakai bannya 195/45/15. Lebar peleknya nggak usah gede-gede, 6,5 atau 7 maksimal. 7 maksimal. Iya, kalau mobil Cakep putih ya. pakai pelek putih ya kan, bannya kasih yang agak miti-miti gitu ya. Pendekin dikit. Cuman kalau kita ngelihat begini, rasanya enak mobil standar ya. Apa karena Standar makin tua ya? Apalagi udah punya anak gitu kan? Kadang males John kalau kita ngurusin lagi ke bengkel lagi. Iya. Kadang-kadang begitu. Gua pun pindah ke Innova karena menurut gua
udah nggak butuh apa-apa lagi sih. Iya, Innova udah enak ya. Lu modif juga ya cukup simpel aja, udah enak dilihat. Betul. Ya kan? Dan biasanya habit orang-orang yang punya mobil ini itu senang yang namanya family time di mobil. Jadi lo pasang DVD tuh udah masih bisa di sini, walaupun sekarang nyari DVD bajakan udah mulai susah ya. Jadi Susah. paling nggak lo download film, lo masukin ke sini. Oh, jadi dia nonton film pun iya, bisa. dia belum Apple CarPlay. Ini juga tingginya oke, John. Tapi Buat kaki gua. lo mentok nih. Kaki gua mentok karena belum ke belakang kali. Oh iya, dia punya headrest juga nyatu nih. Iya, cuman kurang ini nih nyatunya ini ya. Tapi enak lah, cukup. Dibandingin gue pakai Pajero yang sunroof, Oh iya, Buset, Pajero sunroof sih emang gawat. gawat sih itu. Pendek banget deh. Pendek banget. Jadi kalau misalkan orang-orang yang punya klaustrofobia, rasanya tuh di dalam mobil tuh ngap gitu loh. Oke, jadi sekian dari review kali ini untuk AGJ R Sport 2022. Mungkin kalau agak sedikit boring karena kita nggak bisa ngecengin Kenny ya. Kalau lu sendiri sering ngecengin Kenny nggak, John? Enggak lah. Nggak boleh ya? Enggak. Nggak. Tapi lu sama dia emang komunikasi gitu ya? Gue komunikasi ya secukupnya aja sih, John. Secukupnya aja? Secukupnya aja. Tapi Tapi lu- kan kalau dulu waktu kecil emang sering main bareng, berantem. Oh. Maksudnya berantem ya saudara lah. Tapi lu sayang nggak sama lu? Sayang lah, John. Dia bilang, gua sayang lu Ken gitu. Waduh, kalau kayak gitu berat. Gue aja manggilnya Kenny bukan Cole. Oh, iya udah, coba ngomong lu dong, gua sayang lu Ken. Nggak, jangan, John. Ayo dong. Jangan, John. Ayo John, ngomong dong. Ayo Jangan, dong. John. Wah, Itu parah lu kayak lah, sayang. satu kata. Sayang itu kan tidak perlu diungkapkan. Ah, bacot. Ya ngomong. Ya kan nggak mungkin lu sama bini lu tiap hari ngomong gue sayang sama lu, gue sayang Sayang sama lu lu. ngomong Tiap hari. tiap hari. Itu ada absennya tuh, John. Enggak, tiap pagi gua berangkat kerja I love you gitu. Oh iya, tapi kan itu nggak ada catatannya, John. Maksud Gua gua. sayang lu Ken sebagai kakak lu, kakak gue gitu, John. Aduh, berat, John. Kita nggak bisa berhenti nih. Nggak bisa, John. Ayo dong. Jangan lah, John. Gua mau denger, ayo. Ken, aduh. Ini dalam hati ya. Nggak. Dalam hati dong, yang penting kan Nggak niatnya. bisa, lu ngomong dong, Ken, gue sayang sama lu, Ken. Semoga lu dapat pengganti istri yang baik, ya. Ya udah, Ken, gue sayang sama lu. Semoga lu bisa hidup bahagia bersama calon istri baru. calon istri baru. Nah, itu dia. Terima kasih semuanya jadi my friend. Ini baru enak vlognya. Ini pertama kali lu ngomong sayang gini. Pertama kali lah, John. Ken, lo harus nangis lo, Ken. Nonton adek lo udah bisa ngomong sayang, Ken. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.